Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Tia Andriani, teman-teman saya Ada Rahmadiyah, Rabiatul Adawiyah, dan Heri Setiawan. Materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang tata bunyi dalam bahasa Banjar. Tujuan pembelajaran dari materi kami yaitu 1. Bagaimana distribusi fonem bahasa Banjar. 2. Bagaimana fonem vokal. 3. Bagaimana fonem semivokal. 4. Bagaimana fonem konsonan. A. Distribusi fonem bahasa Banjar. Distribusi fonem bahasa Banjar adalah letak masing-masing fonem dalam kata-kata bahasa Banjar. Dalam distribusinya, suatu fonem dapat berada pada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Posisi awal adalah letak fonem pada awal kata. Posisi tengah adalah letak fonem pada tengah kata. Sedangkan posisi akhir adalah letak fonem pada akhir kata. Fonem bahasa Banjar adalah satuan bunyi terkecil yang berfungsi untuk membedakan kata-kata bahasa Banjar. Huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam bahasa Banjar terdiri dari huruf berikut: A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V, R, S, T, U, W, dan Y. Fonem V tidak dipakai dalam bahasa Banjar karena semua bunyi V dalam kata pinjaman diganti dengan V. Begitu pula fonem X tidak ada. Fonem F, X, dan Z umumnya dipakai untuk pinjaman, terutama pinjaman dari bahasa Arab. Demikian materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tanpa melalui hambatan. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Banjar terdiri atas huruf A, E, U, O, dan I. Huruf konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang mengalami hambatan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Banjar terdiri atas huruf-huruf B, C, D, G, H, J, K, L, M, N, V, R, S, T, W, dan Y. Konsonan F, Q, V, X, dan Z dipakai dalam bahasa Banjar untuk penulisan kata yang merupakan unsur serapan. Gabungan huruf konsonan. Dalam bahasa Banjar terdapat dua gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu NG dan NY. Untuk memudahkan penulisan grafem secara standar, maka dibuat ejaan. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca dalam penulisan grafem. Bahasa Banjar menggunakan pedoman unsur ejaan. Gugus vokal. Contoh gugus vokal dalam kata a, au, ua, ii, ia, ai, ui, iu. Baal setengah kering, baah banjir, haur sibuk, luang lubang, puang kosong, ruah kehilangan, kekuatan sati, iih ya, hiih baiklah, Maryang demam, bahiau panggil, rait sambung, gair takut, kuitan orang tua, kuitan kuit cungkil, liung
hindar liut lemas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Heri Setiawan. Materi selanjutnya ada fonem semivokal. Pengertian dari fonem semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Nah, kualitas semivokal ini ditentukan tidak hanya oleh tempat artikulasi, tetapi juga bangun mulut atau sikap mulut. Sikap mulut tersebut amat dekat dengan sikap mulut yang perlu untuk menghasilkan vokal tertentu. Misalnya, vokal I adalah vokal yang paling tinggi yang ada. Lihat pas, walaupun demikian tidak berarti bahwa lidah tidak dapat dinaikkan lebih dekat pada langit-langit. Seandainya peninggian itu terjadi, maka terjadilah alur sempit di antara lidah dan langit-langit, dan hasilnya adalah konsonan J. Peninggian tersebut tidak cukup untuk mencapai tempat artikulasi. Nah, yang dapat dengan tepat kita pastikan. Jadi, masih ada sisa dari ciri-ciri vokal, oleh sebab itu bunyi J kita sebut semivokal. Demikian pula, bila vokal U yang merupakan vokal bundar mengenai pembundaran lebih sempit lagi, maka alur yang terjadi terlalu sempit untuk menghasilkan vokal yang sejati. Maka dari itu, U adalah semivokal. Semivokal bukan vokal yang murni, bukan pula konsonan yang murni, tetapi secara praktis dianggap sebagai konsonan saja. Nah, catatan, bunyi W yang tadi adalah bunyi W yang bundar, artinya W yang bilabial, akan tetapi bunyi W itu dapat diartikulasikan juga secara labiodental, artinya bibir bawah didekatkan pada gigi atas tetapi tidak sedemikian dekat sehingga menjadi bunyi V. Maka dari itu, bunyi W yang labiodental itu juga dipandang sebagai semivokal. Ada baiknya jika Anda melatih artikulasi, karena dalam bahasa Indonesia, bunyi W bundar itu selalu bilabial, sehingga Anda belum biasa akan W yang labiodental tersebut. Nah, semivokal atau vokal non-suku kata adalah vokal yang membentuk suku kata diftong dengan vokal penuh. Artinya apa? Artinya mereka seperti suara vokal yang tidak membentuk inti dari suku kata atau mora. Mereka bukan bagian yang paling menonjol dari suku kata. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai fonem semivokal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rabiatul Adawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Rahmadiah tadi. Selanjutnya ada fonem konsonan. Fonem konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan rintangan adalah terhambatnya udara keluar oleh adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator. Terdapat pula istilah huruf konsonan, yaitu huruf-huruf yang tidak dapat berdiri tunggal dan membutuhkan keberadaan huruf vokal untuk menghasilkan bunyi. Huruf konsonan tersebut terdiri atas B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan sering pula disebut sebagai huruf mati. Gugus konsonan, contoh gugus konsonan dalam kata MP, MB, NC, NT, ND. Rampi atau intim, gampir atau rekat, rambat atau tutup, trumbai atau hiasan, bincul atau benjol, hancap atau cepat, muntung atau mulut, bentat atau lebam, pundut atau bungkus, dan handuk atau buruk.
Adapun kesimpulan dari presentasi atau pemaparan materi dari kami semua tadi, yaitu fonem vokal bahasa Banjar ada 5. Di antaranya A, I, U, O, dan E. Semua fonem tersebut menurut distribusinya dapat digunakan pada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Fonem konsonan bahasa Banjar ada 18, yaitu P, B, T, D, C, J, K, G, S, H, M, N, R, L, W, dan Y. Semua fonem tersebut menurut distribusinya dapat digunakan pada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir, dengan perkecualian fonem B, D, J, G, dan N tidak dapat digunakan di posisi akhir. Pada suku kata bahasa Banjar ada 4, yaitu V, VK, KV, dan KVK. Dari pola suku kata itu timbul keterbatasan munculnya fonem vokal dan keterbatasan munculnya fonem konsonan. Pada suku kata KVK, KVK yang bersuku 2, kaidah-kaidah perubahan fonem bahasa Banjar meliputi kaidah-kaidah fonologis, fonem vokal, dan fonem konsonan pada kata-kata. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.